Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kebersamaan ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita berhimpun di tengah-tengah keluarga kita masing-masing bersama dengan keluarga-keluarga yang lain. Dan pastikan Bapak Ibu dan segenap anggota keluarga bisa berkumpul untuk kita bersama-sama membangun ibadah keluarga pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam panggilan ibadah kita. Kita mengambil saat teduh dan menghayati panggilan Tuhan yang demikian. Sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita memuji Tuhan, mengawali kebersamaan ibadah malam hari ini. Kidung Jemaat 285, kita pujikan bait pertama dan kedua, Tuhankulah Gembalaku. Mari bersama-sama kita mendasari ibadah kita pada malam hari ini dalam bacaan Sabda Tuhan Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, saudara-saudara, demikian sabda pembimbing kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita sambut sabda pembimbing ini dalam pujian Kidung Jemaat 389. Kita pujikan bait pertama dan kedua, Besarlah Kasih Bapa-Ku.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan diri kita di dalam perenungan Sabda Tuhan pada saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur, ya Tuhan Allah, pada malam hari ini, kembali kami dapat berhimpun di tengah-tengah keluarga, di dalam kebersamaan dengan keluarga-keluarga yang lain, dalam media online, untuk kami tetap dapat melangsungkan kebersamaan ibadah kami, tidak mengurangi semangat dan juga ungkapan diri kami di hadapan Tuhan, dengan penuh rasa syukur, karena sampai hari ini Tuhan telah menuntun, Engkau telah memberkati kami dengan kesehatan dan dengan kebutuhan hidup sehari-hari yang telah kami terima. Kami bersyukur, ya Tuhan, semuanya itu Engkau berikan agar kami boleh terpenuhi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Melaluinya biarlah kami mampu untuk dapat mengingat pula saudara-saudara dan keluarga-keluarga yang lain, agar melalui berkat Tuhan itu kami pun dapat tetap berbagi untuk saling menguatkan dan memberikan sesuatu yang akan memberikan keluarga-keluarga yang lain juga akan diringankan dari segala beban dan pergumulan hidupnya. Oleh karena itu, kami ingin juga menjadikan pertemuan ibadah pada malam hari ini menjadi semakin bermakna, supaya kami dapat menyatakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami ada. Demikian juga melalui sabda firman-Mu yang sebentar kami akan terima dan renungkan, mampukanlah kami untuk mengerti, supaya melalui pesan sabda Tuhan pada malam hari ini akan menunjukkan kepada kami, untuk kami mampu menyatakan apa yang dapat kami buat dalam hidup kami selanjutnya. Bapak, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, agar di dalam tuntunan dan karya Roh Kudus semakin nyata, kami semua diperlengkapi untuk memperoleh pengertian dari setiap sabda yang menuntun, membangun, dan menghidupkan itu, dan menjadi berkat di dalam kehidupan sehari-hari. Kami siapkan hati kami masing-masing untuk menerima sabda-Mu, bersabdalah kepada kami semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Nabi Mika. Mika pasal 7, saudara-saudara. Mika pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mika pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Silahkan Bapak, Ibu, dan anak-anak menyimak, dan saya akan membacakan satu perikop dari bacaan tersebut. Kemerosotan akhlak Israel. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya. Dan hukum mereka putar balikkan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang.
sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia dan beroleh rahmat adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara, sebelum kita menerima perenungan firman, mari kita pujikan sekali lagi nyanyian Kidung Jemaat 280. Kita pujikan bait 1 sampai 3, Aku Percaya. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan anak-anak. Shalom semuanya. Apa kabar pada hari ini? Berharap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berupaya untuk hati dalam kondisi bahagia dan senang. Mari saudara, kita akan mendengarkan uraian sabda firman Tuhan yang didasari dari bacaan kita tadi, kitab Mika. Kita akan berikan judul Keluarga Kristen di Tengah Sekularitas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, setiap orang pada dasarnya ingin menjalin hubungan baik dengan siapa saja. Setiap orang memiliki keinginan untuk menjalin hubungan baik, karena itu adalah sebuah kebutuhan untuk kita melakukan sosialisasi, komunikasi sosial dengan banyak orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, saat kita berada di dunia dan di dalam lingkungan masyarakat yang terus berubah dengan gayanya, maka seseorang akan berupaya menjadi bagiannya, menjadi bagian dari masyarakat di mana dia hidup. Oleh karena itu, saudara, ketika seseorang berada di lingkungan atau di tengah-tengah masyarakat, maka mereka mencoba untuk beradaptasi sedemikian rupa. Oleh karenanya, kadang-kadang seseorang kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi
di lingkungan di mana dia ada, agar tidak dikatakan ketinggalan gaya atau ketinggalan zaman, maka juga dia berupaya untuk menyesuaikan bagaimana gaya hidup yang ada di lingkungan di mana dia berada. Saudara, disinilah kemudian menjadi penentu seseorang ketika dia harus beradaptasi dengan lingkungan di mana dia hidup. Karena dia berusaha untuk diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, maka orang itu akan sedikit kehilangan jati dirinya atau gaya di mana biasanya dia melakukan aktivitasnya sesuai dengan jati dirinya, agar dia tidak ketinggalan atau dia bisa diterima oleh lingkungan di mana dia hidup. Kemudian hal-hal yang coba diikuti dengan gaya yang baru itu, saudara, tentu kadang-kadang bisa dia terima ataupun juga kadang-kadang keluar dari apa yang menjadi kebiasaan dari dirinya sendiri. Ya, karena mencoba supaya dia bisa diterima oleh orang lain di mana dia hidup. Banyak orang yang rela, bahkan mati-matian, untuk bisa diterima di lingkungan pergaulannya. Meskipun standar yang dipakai itu kadang-kadang kurang sesuai dengan norma atau aturan yang saat itu boleh dikatakan memiliki tingkat kesopanan tertentu atau ukuran kewajaran tertentu. Bahkan mereka rela untuk memoles tubuhnya ataupun gayanya supaya orang-orang mau menerimanya. Akibatnya, saudara, jika seseorang ikut di dalam gaya orang lain di mana dia hidup, kalau dia tidak mengikuti, maka dia akan berpikir terasing dari lingkungan hidupnya atau mungkin diasingkan oleh lingkungan sekitarnya. Itu berangkat dari perasaan-perasaan diri sendiri. Dan itu semua akan berpengaruh kepada perkembangan seseorang itu. Dan lingkungan itu ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan hidup seseorang dan bahkan keluarga ketika mereka mencoba untuk mengubah gaya dan juga kebiasaan dari kehidupannya. Inilah, saudara, kira-kira yang dialami oleh Nabi Mika. Ketika pada saat itu dia tampil, dia hadir, dia merasa hidup terasing dari lingkungannya. Bangsa Israel yang sedang dalam kemajuan yang begitu pesat pada masa pemerintahan Yerobeam dan Raja Ahab. Dia tampil dan merasa hidupnya begitu terasing dari lingkungannya. Mengapa, saudara? Sebab ketika Nabi Mika tampil pada saat itu dalam lingkungan masyarakat di mana bangsa Israel itu menyandang predikat bangsa yang dikasih dan dipilih oleh Allah. Dalam perkembangannya secara ekonomi begitu maju, tetapi tidak dibarengi dengan perkembangan akhlak dan hidup keimanan yang baik. Boleh dikatakan, saudara, mereka mengalami perkembangan zaman yang luar biasa. Secara ekonomi mereka maju, tetapi akhlak dan iman mereka begitu rendah. Di mana kita bisa menemukan itu, saudara? Di dalam bacaan kita, kitab Mika pasal yang ke-7 ini, pertama-tama ditunjukkan dan beberapa informasi dari beberapa ayat ini menunjukkan para hakim itu mudah disuap. Jadi, saudara, siapa para hakim? Mereka yang hidup di dalam dunia peradilan. Mereka yang menentukan
untuk tindakan orang-orang itu boleh dikatakan baik dan kurang baik, dan sikap keadilan itu dipertaruhkan. Sehingga ketika para hakim mudah disuap, maka dunia peradilan itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan nilai-nilai keadilannya. Lalu yang kedua, saudaraku, orang-orang saleh dan jujur sudah hilang kesalehannya dan kejujurannya. Nah, saudara, disinilah nampak bahwa akhlak moral kehidupan masyarakat Israel pada saat itu telah kehilangan kehidupan yang terarah kepada Tuhan. Kejujuran sudah tidak mudah didapatkan dan kesalehan hidup juga tidak mudah dilihat. Lalu yang ketiga, saudaraku, orang menghisap sesamanya. Jadi, pertimbangan dan penghitungan untung dan rugi adalah menjadi pertimbangan yang utama, saudara. Mereka tega dengan orang lain, sehingga mereka akan memanfaatkan dan juga bisa mencelakakan orang lain dengan mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi. Lalu yang keempat, saudara, orang cepat berbuat jahat. Perbuatan jahat itu seringkali muncul ketika juga diantaranya ditentukan oleh lingkungan di mana dia hidup. Pengaruh-pengaruh kejahatan begitu kuat, sehingga itu mempengaruhi kehidupan masyarakat dan orang-orang Israel pada saat itu untuk mereka cepat berbuat jahat. Lalu yang kelima juga dinyatakan, diceritakan, orang tidak percaya kepada teman. Orang tidak mudah lagi percaya kepada teman. Jadi saudara, ini juga menjadi pertanda bahwa ketika mereka tidak mudah percaya kepada apa yang dikatakan oleh orang lain, maka selalu muncul di dalam hati dan perasaan itu adalah kecurigaan semata. Lalu juga ditunjukkan anak-anak yang tidak taat kepada orang tua. Anak laki-laki berani kepada ayahnya, anak perempuan berani kepada ibunya, menantu kepada mertuanya, dan seterusnya. Itu diceritakan di dalam bagian kitab Mika ini. Saudara, disinilah tanda-tanda kemerosotan akhlak dari umat yang menyandang predikat bangsa pilihan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Saudara-saudaraku, bangsa Israel hidup dalam standar sekularitas, yaitu perilaku yang mau memisahkan diri dan cenderung bersifat duniawi serta melawan kepercayaan, melawan apa yang menjadi ukuran standar iman mereka yang sesungguhnya perlu dibangun dan ditunjukkan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah umat yang dipilih oleh Allah. Mika berkata, saudara, di dalam ayat 1, begitu jelas, celakalah aku. Saudara, Nabi Mika diperhadapkan pada keadaan yang sulit, yang seringkali kita rasakan saat kebutuhan sehari-hari. Di satu sisi perlu untuk terpenuhi. Namun juga di sisi lain adalah menjaga iman tetap teguh. Seringkali menjadi pergumulan. Nabi Mika pun bergumul seperti itu. Demikian pula kita, saudara. Di satu sisi melihat situasi yang sedang berkembang. Kejahatan, banyaknya kejahatan, dan juga kemerosotan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi ada pengaruh yang kuat, namun di sisi lain kita juga dituntut untuk tetap menjaga bagaimana iman kita tetap hidup dan tetap teguh di dalam Tuhan. Banyak orang, saudara, juga banyak keluarga menjadi goyah dan meninggalkan kebutuhan dasar bagi hidupnya. Tetapi ada juga yang memiliki keteguhan dan menerima upah atas kesetiaannya itu. Kita pun perlu memiliki semangat dan keteguhan diri
supaya kita tidak mudah terpengaruh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Perubahan gaya hidup yang saat ini sudah mulai banyak berubah. Anak-anak Tuhan, anak-anak dan juga orang dewasa, para pemuda dan orang dewasa. Kita semua diajak untuk tetap memiliki kesadaran dasar, kesadaran diri yang menjadi kebutuhan dasar bagi hidup kita. Saudara, dari gambaran cerita ini, bagaimana sikap Mika? Bagaimana sikap Nabi Mika? Yang pertama, saudara, Nabi Mika tetap menunggu campur tangan Tuhan. Sikap aktif yang menyatakan proses dan tindakan untuk mempertahankan diri dalam iman. Seraya berharap tetap di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Masa Tuhan membiarkan nabinya dalam situasi yang seperti itu, saudara. Lalu yang kedua, saudara, Nabi Mika meminta dan memohon kepada Allah yang berkuasa menggembalakan umatnya dan berjalan di dalam kesadaran akan jati diri mereka untuk hidup dekat dengan Tuhan. Menjaga dan mengembalikan predikat sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, ketika Nabi Mika meminta kepada Tuhan, semua kemudian dinyatakan oleh Tuhan kepada Nabi Mika. Di dalam ungkapan doa-doanya, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan bertindak, Tuhan turut campur tangan. Nah, melihat situasi dalam konteks di mana bangsa Israel pada saat itu melakukan tindakan yang seperti ini, saudara-saudara. Dan itu pun juga menjadi pergumulan dari Nabi Mika ketika dia tampil dan dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami kemerosotan akhlak hidup. Bagaimana juga sebagai keluarga orang-orang percaya, kita bersikap saat ini, jikalau lingkungan di mana kita ada sudah mengalami perubahan gaya akibat perkembangan zaman yang terus berubah. Tentu tidak semua orang dapat kita katakan mereka adalah orang-orang jahat, tetapi akan adanya pengaruh yang besar itu. Setiap keluarga perlu memiliki peran atas anak-anak yang terus berjuang untuk menjemput masa depan. Keluarga Kristen harus memiliki sikap yang real. Yang pertama, saudara, tentu kita harus terus berusaha mendapatkan pembinaan iman, meningkatkan pembinaan iman di dalam keluarga. Jadi kita segera menyadari, saudara, dan mencari solusi bagaimana supaya keluarga kita mampu menyikapi itu dengan baik. Orang tua tentu tidak boleh kendor di dalam menyemangati anak-anak untuk berkegiatan di dalam gereja. Untuk mereka membangun spiritualitas pribadi, anak-anak diajarkan terus, diingatkan terus, dan dibimbing terus untuk selalu dapat melakukan aktivitas mereka, baik aktivitas yang saat ini menjadi tumpuan masa depan, namun juga mereka diingatkan untuk tidak meninggalkan apa yang akan meneguhkan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, kita perlu sebagai keluarga-keluarga Kristen mengembangkan potensi yang ada di dalam keluarga kita masing-masing. Apa yang akan membuat anak-anak kita itu bisa semakin bertumbuh dan berkembang. Baik di dalam skill mereka, kemampuan mereka, maupun ketika mereka harus terlibat di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Kita harus terus memberikan satu support, semangat kepada mereka, supaya anak-anak mampu menjalankan apa yang saat ini akan
menjamin dan menjadi kebutuhan bagi masa depan mereka. Lalu yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai keluarga milik Tuhan, kita perlu terus dapat mewujudkan dan menyatakan kasih Allah yang tak terbatas dalam keluarga. Tentu ketika kemudian kita dapati misalnya anak-anak melakukan sesuatu yang menurut orang tua itu kurang baik, maka orang tua wajib mengingatkan, memarahi tetapi di dalam dasar tetap mengasihi mereka. Inilah saudara yang mampu kita lakukan dalam perkembangan hidup di tengah-tengah zaman yang terus berubah. Keluarga Kristen di tengah-tengah sekularitas tentu menjadi tanda bahwa keluarga-keluarga Kristen ini masih dapat berbicara, masih dapat menjadi peneduh dalam situasi di mana kita ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita terus menyatakan apa yang dapat membuat keluarga kita itu tetap teguh dan tetap eksis meskipun tantangan zaman ini tidak ringan. Yakin bahwa Tuhan akan selalu memberkati seperti Dia telah menuntun, memberkati, dan memberikan solusi kepada Nabi Mika yang pada saat itu bergumul dengan konteks masyarakat yang sudah berubah. Selamat menjalankan apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi keluarga kita dan menjadi kebutuhan hidup di tengah-tengah dunia saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menuntun kami di dalam perenungan firman pada malam hari ini. Mampukan kami untuk terus dapat mengembangkan sikap iman yang tetap teguh meskipun tantangan akibat dari perubahan zaman yang semakin berubah. Kami dan keluarga-keluarga milik-Mu terus dapat berperan aktif. Di dalam setiap lingkungan keluarga, kami mampu untuk membangkitkan semangat satu sama lain dan menjadi support bagi anak-anak kami untuk meraih masa depan. Kami percaya lingkungan di mana kami hidup adalah lingkungan yang menjadikan kami tumbuh semakin dewasa. Dan biarlah dengan segala situasi yang ada, kami terus mampu untuk menjaga diri kami dalam terang kasih Tuhan, supaya meskipun kami harus kadang beradaptasi dengan lingkungan, tetapi kami tidak akan kehilangan jati diri kami, bahkan iman kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah seutuhnya dari segala kekurangan setiap perenungan firman pada saat ini, dan biarlah Engkau yang senantiasa menuntun dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita bersama-sama menerima firman Tuhan, mari saudara-saudara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan menghimpun persembahan, mari kita siapkan apa yang menjadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam dasar firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 14 dan 15 menghantar kita untuk ungkapan syukur kita demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Bersama dengan ungkapan pujian 291, Kidung Jemaat bait 1 dan 2, mari kita menghimpun persembahan. Mari bersyukur semua. Kasih berjanjiannya
Mari kita serahkan persembahan yang telah kita himpun kepada Tuhan, sekaligus kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, sampai menjelang akhir kebersamaan kami dalam ibadah keluarga malam hari ini, kami rasakan tuntunan dan penyertaan-Mu atas kami. Berkatilah kami terus, agar kami mampu untuk menyatakan seturut dengan sabda yang telah kami dengarkan tadi. Bapa di dalam surga, perkenankanlah pula saat ini kami memohon dalam ungkapan syafaat kami. Berkatilah seluruh kegiatan-kegiatan ibadah yang masih dapat kami lakukan untuk terus dapat meningkatkan semangat keimanan kami. Bahkan di tengah-tengah kesulitan pergumulan, kami tetap diteguhkan melalui aktivitas ibadah kami. Berkatilah pula seluruh pelayan-pelayan Tuhan di jemaat, agar kami dapat terus saling menyemangati, dan dengan penuh kesetiaan kami tetap melakukan apa yang Tuhan percayakan untuk kami dapat lakukan. Bapa, kami juga terus memohon kepada Tuhan untuk saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, keadaan mereka yang lemah dalam proses kesembuhan, pemulihan dari sakit mereka. Berkat Tuhan nyata, tangan-Mu yang penuh kuasa menjadi berkat atas mereka. Biarlah mereka selalu hanya mengandalkan pertolongan Tuhan dalam setiap kondisi yang mereka rasakan dan alami saat ini. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam setiap keluhan sakit mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami untuk meraih masa depan, baik yang saat ini dalam proses studi, yang sedang mencari peluang-peluang bekerja di tengah-tengah kesulitan karena situasi saat ini. Demikian pula bagi mereka yang telah Tuhan percayakan pekerjaan. Demikian pula untuk anak-anak kami yang mencari dan menemukan pasangan hidup. Bapa, mampukanlah mereka semua untuk menantikannya dengan tekun dan lebih proaktif apa yang dapat mengarahkan mereka untuk meraih masa depan yang terbaik. Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan segenap warga jemaat dalam setiap pergumulan, baik dalam pekerjaan, kebutuhan ekonomi, hubungan dengan anggota keluarga dan juga lingkungan di mana kami semua hidup. Berkatilah ya Tuhan, agar kami dapat memberikan yang terbaik, dan biarlah melaluinya kami juga dapat menjadi sarana berkat. Ya Bapa, kami juga memohon tuntunan dan kasih-Mu untuk bangsa dan negara kami, yang saat ini membutuhkan hikmat, hati dan kepemimpinan yang bijaksana, jajaran pemimpin bangsa kami, yang memerlukan petunjuk, yang akan menuntun mereka supaya dapat bekerja dengan baik, dan kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan yang utama. Karena disitulah bangsa dan negara kami itu ada, dan Engkau menjadi kepala atas kepemimpinan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami malam hari ini, kami juga telah menghimpun persembahan. Sucikanlah, ya Tuhan, ungkapan syukur kami, agar dari setiap tangan yang telah memberikan ungkapan syukur mereka, nama Tuhan dipermuliakan, dan setiap pekerjaan pelayanan-Mu terus dapat terselenggara dengan baik. Bapak, terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah malam hari ini, dan kami akan undur dari kebersamaan. Tuntunlah kami dan berkatilah kami. Lebih-lebih malam hari ini ketika nanti kami akan mengakhiri seluruh aktivitas kami dalam istirahat malam. Lindungilah kami agar besok boleh bangun kembali dan menjemput hari yang baru dengan penuh syukur. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini dengan pujian Kidung Jemaat 277, bait yang pertama, Tuhanku segera akan kembali. Undurlah dari ibadah kita malam hari ini, saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai, memberkati, dan menuntun saudara-saudara dalam kehidupan sehari-hari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara, ibadah kita sudah berakhir. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.